sahabat. Maka oleh karena itulah Jawa Barat menjadi target. Maka kelompok-kelompok mereka HTI, EPI adalah semuanya adalah memindahkan kantor pusatnya adalah di Jawa Barat. Karena pada saat siapa yang sudah menguasai Jawa Barat, maka dia bisa menguasai adalah pulau lain. Karena semuanya berasal dari, walaupun Sundaland itu bukan hanya Jawa Barat. Sunda adalah bukan suku Sunda, tetapi adalah ajaran Sunda. Ajaran yang senantiasa mencintai Allah. Maka pada saat hari ini adalah, kalau Kiai Madudin adalah membongkar masalah duriyatnya, maka Abah adalah membongkar ilmu-ilmu yang sudah jauh ditinggalkan. Sehingga pada saat Abah menghidupkan kembali ilmu itu, silih asih, silih wangi adalah silih asuh, silih wangi, ada 4 pilar. Semoga Nusantara jaya. Kalau ingin Nusantara jaya, ayo Jawa Barat jayakan. Siapapun yang merongrong adalah kepada Nusantara, kita harus lawan. Maka bangunlah jiwanya, maka insya Allah raganya nggak usah kau makan dengan MBG. Pada saat jiwamu sudah hidup, badanmu juga dicukupi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi anti mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat minal aidin wal faizin. Selamat merayakan Idul Adha, selamat merayakan malam takbir. Pada malam hari ini Abah sengaja membuat video khusus adalah mengucapkan selamat dengan terpilihnya Ketua PWLS Jawa Barat definitif, ya. Karena posisi Abah kemarin hanyalah mengisi kekosongan. Walaupun begitu, Abah sudah terus mengibarkan bendera PWLS di seluruh Nusantara. Alhamdulillah ke daerah Madura, alhamdulillah Jawa Timur juga, alhamdulillah Kalimantan, dan juga adalah Makassar, Bali, Lombok, ya. Demikian pula bahkan kita sebarkan sampai ke Singapura. Malaysia ada terus kita kibarkan. Karena kita membutuhkan satu organisasi yang berdiri tegak, mempertahankan NKRI, mempertahankan Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, sahabat. Maka oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada Kiai Haji Mustafa Bisri dari Indramayu yang sudah secara aklamasi adalah ditunjuk sebagai Ketua PWLS Jawa Barat. Abah mengucapkan selamat dan semoga mari kita terus berjuang. Adapun hari ini adalah silakan kepada PWLS untuk menempatkan Abah, walaupun sudah ada masukan Abah akan ditarik ke pusat dari semua, tapi bagi Abah pada dasarnya bersama PWLS atau tidak, Abah Setu akan terus berjuang untuk Nusantara, untuk mengembalikan tauhid, sahabat. Bukan hanya urusan nasab sebetulnya, tetapi adalah ajaran yang sudah ditinggalkan selama ratus tahun juga telah mempengaruhi, adalah sebagian daripada akidah, bahkan juga adalah ubudiyah yang harus dipahami. Sehingga dianggap bahwa yang Abah sampaikan adalah ajaran baru. Sebetulnya bukan ajaran baru, tapi ajaran lama yang sudah berakar menguat, khususnya adalah di Jawa Barat. Maka oleh karena itu, tadi Abah sudah WA-an dengan ketua baru, yang insya Allah besok hari Kamis beliau akan silaturahim ke tempat Abah, adalah untuk sowan, untuk diskusi. Karena kalau menurut Abah adalah Jawa Barat adalah merupakan jantung. Karena di Nusantara ini, sahabat, Jawa Barat adalah merupakan awal dari segala pergerakan. Bahkan bahasa manusia yang pertama, Lingga Sangkara Nirwana, adalah Jawa Barat. Yang turunlah ke Jawa menjadi bahasa Palawa, bahasa Sanskerta. Bahkan nyebrang ke Iran, bahasa Persia. Masuklah bahasa Ibrani, Aramik, dan Arabik.
Jadi hari ini adalah sesungguhnya kalau menurut Abah adalah kebangkitan Nusantara, kebangkitan Jawa Barat. Karena pada dasarnya bahkan Abah belum lama adalah pulang dari Eropa, adalah untuk menyaksikan bagaimana sebuah desa yang disebut desa Surawisesa adalah merupakan seorang putra daripada Prabu Siliwangi yang bernama Surawisesa yang telah mendirikan Switzerland. Sehingga nama Swiss itu setelah Abah cek dengan budayawan Swiss adalah betul lah ternyata dari kata Surawisesa. Adapun ajaran yang dibawanya adalah 4 pilar, yang mana hari ini Swiss berbendera palang merah, adalah seperti salib adalah merah, disitulah merah perlambang darah, dan itulah ajaran spirit semangat yang dibangun oleh Surawisesa. Bagaimana manusia silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Prinsip dasar silih asah, silih asih, silih wangi sudah dibangun oleh Prabu Siliwangi. Bahkan di dalam adalah Siliwangi mengajak kepada kita adalah nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poek, hudangkeun kanu sare, nganter kanu sieun, adalah seolah-olah adalah merupakan rukun iman. Seolah-olah, dan itu semua adalah intisari Al-Quran, sahabat. Maka oleh karena itulah Jawa Barat menjadi target. Maka kelompok-kelompok mereka HTI, EPI adalah semuanya adalah memindahkan kantor pusatnya adalah di Jawa Barat. Karena pada saat siapa yang sudah menguasai Jawa Barat, maka dia bisa menguasai adalah pulau lain. Karena semuanya berasal dari, walaupun Sunda Land itu bukan hanya Jawa Barat. Sunda adalah bukan suku Sunda, tetapi adalah ajaran Sunda. Ajaran yang senantiasa mencintai Allah. Maka pada saat hari ini adalah, kalau Kiai Majuddin adalah membongkar masalah duriyatnya, maka Abah adalah membongkar ilmu-ilmu yang sudah jauh ditinggalkan. Sehingga pada saat Abah menghidupkan kembali ilmu itu, silih asih, silih wangi adalah silih asuh, silih wangi adalah 4 pilar. Kalau di Jawa Tengah adalah bagaimana Sunan Kalijaga laku kang papat adalah lebar, labur, lebur, luber, adalah juga sama 4 pilar, sahabat. Sebagaimana adalah oleh karena itu maka Jawa Barat adalah perlu kita pimpin. Jawa Barat perlu kita adalah luruskan. Bukan Abah membuat agama baru di Jawa Barat, tetapi mengembalikan agama orang Jawa Barat, akidah yang murni, akidah yang lurus, tauhid yang lurus, menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang hanif. Tetapi karena sudah 100 tahun diacak-acak, dirombak, maka ajaran yang baru, yang sangat indah itu kehilangan adab, kehilangan akhlak. Padahal semua kita manusia diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baginda Nabi Muhammad SAW bahkan punya sahabat orang Jawa Barat, Rakai Santang. Rakai Santang tercatat adalah orang yang ikut perang Siffin pada saat Ali bin Abi Thalib perang. Demikian pula ada Rakai Santang adalah termasuk seorang sahabat yang sebetulnya asli Jawa Barat, yang membawa hitan ke Jawa Barat, ke Indonesia adalah lewat Jawa Barat. Bukan adalah Kian Santang, tapi Rakai Santang, yang mana Rakai Santang sudah biasa berlayar adalah ke Timur Tengah, dan tercatat seorang sahabat yang datang dari Jawa Barat. Karena apalagi kalau kalian sudah memahami tentang Jawa Barat, tentang Sunda Land, sebelum terjadinya meletus Gunung Sunda Purba yang hari ini adalah menjadi kota Bandung, sahabat, sesungguhnya adalah segalanya ada di Jawa Barat ini. Bahkan sebenarnya pada saat seorang ilmuwan mengatakan Adam lahir di Indonesia, Abah Syekh mengatakan Adam lahir di Jawa Barat. Bahkan tempatnya adalah Sukabumi. Terserah kalian mau percaya atau tidak, satu saat faktanya adalah akan terbuka. Karena kata Abah, hari ini kita adalah masuk pada zaman baru. Hari ini kita masuk pada peradaban baru. Maka pada saat frekuensi kita adalah tidak ditinggikan, maka kita akan terkatung-katung hidup di alam zaman ini. Karena pada dasarnya hari ini sedang dibangun ketakutan pada manusia, yang mana ketahuan itu akan tercatat pada jantung-jantung, pada kolbu-kolbu manusia.
Sehingga hari ini manusia tidak takut lagi pada Allah. Bahkan pada saat Abah sampaikan bahwa siksa kubur dalam tanah itu tidak ada, kau tidak takut dengan siksa kubur. Karena siksa kubur yang sebenarnya, sebagaimana Al-Quran menyampaikan, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Di dalam tubuh kita lah kuburannya sebenarnya. Maka itulah kenapa di Jawa Barat sudah dibangun adalah budaya silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Budaya silih asah adalah saling nanti mengingatkan sama saudaranya. Silih asuh di mana yang pintar mendidik dengan yang bodoh. Di mana ulama-ulama kita dulu adalah mendirikan pesantren pesan yang 3. Karena pesantren adalah bahasa Sanskerta, adalah Islam, iman, ihsan. Maka yang diurus di Jawa Barat adalah bukan hanya badannya secara syariat, tapi badannya, hatinya, dan jiwanya. Itulah sahabat sesungguhnya. Maka oleh karena itu, dengan berdirinya PWLS adalah sebuah kabar yang baik. Bagaimana jajahan-jajahan mereka yang merasa mereka adalah pemilik kunci surga, maka hari ini bisa kita dobrak. Hari ini tidak lagi kalian adalah menyembah manusia. Tidak lagi hari ini kalian mengutuskan manusia. Tetapi marilah kita takuti Allah. Kembalilah kepada Allah. Dan kalaupun kita berperan sebagai ulama, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang disebut dengan ulama itu adalah mereka yang takut pada Allah. Bukan takut pada zaman. Bukan takut pada apapun teknologi yang akan datang. Itulah hari ini butuh kesadaran yang tinggi. Hari ini butuh frekuensi yang tinggi supaya ada resonansi yang tinggi. Supaya ada vibrasi yang tinggi. Maka itulah ada 2 bagian sahabat dalam diri kita. Ada bagian diri kita yang batin adalah tidak boleh berubah. Akidah kita adalah la ilaha illallah. Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Misi yang dibawa oleh para nabi dari Adam sampai Ahmad sampai Muhammad adalah misi la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu tercermin dalam sila ke-1 Pancasila. Maka jadilah kita burung Garuda yang bangga dengan bangsanya. Maka itulah Abah marah dengan program MBG. Karena telah merendahkan martabat orang Nusantara. Tadi semua. Seolah-olah kita adalah manusia yang miskin. Manusia yang papa. Manusia yang lemah. Justru bangsa kita adalah bangsa yang terhormat. Bangsa yang memiliki adalah peradaban yang mulia dari awal. Itulah kenapa sahabat. Di Jawa Barat ini adalah memiliki sendi-sendi bahasa yang tua. Kalau seandainya bahasa itu yang paling tua adalah yang paling mustarok, di mana bahasa yang paling banyak aneka ragamnya. Maka kata Abah juga hanya bahasa Sunda, kemudian disusul bahasa Jawa, juga sama mustarok. Menggambarkan bahwa budaya itu sudah lama. Lihat di bahasa Sunda, arti tijengkang, arti tikosewat, arti tipleset, arti banyak hal. Maka itulah di Jawa Barat istilah makan saja sampai puluhan istilah. Adalah istilah makan untuk siapa, neda untuk siapa, dahar untuk siapa, nyatu untuk siapa, jajablog untuk apa, lolodok untuk apa. Maka demikianlah menunjukkan budaya yang paling tua. Bahasanya yang beragam, mustarok, begitu banyak. Sahabat. Itulah, kalau bahasa Indonesia makan itu hanya makan. Bahasa Inggris makan itu hanya kul misalnya. Atau bahasa Arab adalah bahasa Inggris adalah eat. Kemudian tapi bahasa Sunda. Dan demikian pula disusul dengan bahasa Jawa. Menggambarkan Sunda. Dan inilah Sundaland itulah Pulau Jawa. Jadi Sundaland itu bukan. Maka oleh karena itu kepada orang Sunda, jangan membawa isu kesukuan. Karena sesungguhnya Tuhanmu tidak melihat sukumu. Tuhanmu tidak melihat warna kulit. Tuhanmu tidak melihat bahkan agamamu, tapi apa yang ada dalam dadamu, sahabat. Maka Abah akan berpesan kepada ketua yang baru, mari kita bekerja sama. Karena mereka telah menyerang Jawa Barat, bahkan ada yang terang-terangan mengaku bahwa Jawa Barat itu adalah milik Karim, Jawa Barat adalah milik Habib, dari semua. Maka oleh karena itulah kantor-kantor pusat, orang-orang yang ingin membelokkan akidah Indonesia. Maka itulah hari ini kata Abah juga. Maka orang tua kita dulu lumampah ulah ngalengkah di Sunda. Artinya apa? Lumampah ulah ngalengkah ilit bari cicing. Silakan kamu bekerja. Silakan kamu berkarya. Silakan kita jadi apa
jadi polisi kah, jadi tentara kah, jadi petani kah, jadi nelayan kah, diamlah tauhidmu bersama Allah. Itulah lumampah ulah ngalengkah. Lumampah ulah ngalengkah bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita adalah pasrah, menyerah, tetapi bekerjalah keras tapi dengan Allah. Inilah yang dimaksud indit bari cicing. Itulah orang tua kita juga di Jawa Barat mengatakan sekarang banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Itulah sindiran kepada kita. Sekarang banyak manusia mencari Tuhan, mencari tauhid sampai jauh nyebrang ke negara orang. Padahal abringan bawa obor cari api. Padahal sesungguhnya obor adalah api yang besar. Dan yang carinya api itu adalah api yang kecil. Itulah orang tua kita di Jawa Barat sudah berkata, abring-abringan bawa obor neangan sono. Abring-abringan bawa tumpeng cari nasi kucing. Banyak sekarang orang mencari rezeki sampai nyebrang ke sana. Padahal sesungguhnya sumber rezeki ada pada dirinya. Bahkan banyak orang nyelam ke dalam air cari air. Loba jelema teteleman karena cai neangan cai. Tersadar mana? Nah ayah dina cai. Inilah ajaran yang sebetulnya sudah dimiliki oleh para aulia Allah. Ini perkataan Syekh Datuk Kahfi sebetulnya. Syekh Datuk Kahfi itu adalah gurunya para aulia Allah yang ada di Indonesia. Bahkan termasuk gurunya Syarif Hidayatullah, sahabat. Nah inilah bahkan orang-orang yang benar sebagai Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah muridnya Syekh Datuk Kahfi. Itulah kenapa dia bernama Syekh Siti Jenar. Karena tinggal di Cirebon adalah di kampung Siti Jenar. Tapi dia pun disebut Syekh Siti Brit, Syekh Jabarantas. Dia pun disebut Syekh Lemah Abang pada saat dia ada di Kalimantan. Bahkan dia disebut juga adalah Syekh Abdul Jalil. Bahkan dia adalah merupakan seorang kenal juga di Melayu, terkenal juga di Goa India dengan nama Syekh Tawalud. Tetapi oleh Nusantara, oleh orang-orang yang telah membalikkan sejarah, Syekh Siti Jenar dianggap adalah salah, bahkan dianggap sesat. Padahal dialah yang sebenarnya bertauhidkan yang sempurna sebagaimana Al-Halaj, sahabat. Bahkan Imam Ghazali, Syekh Athaillah Askandari, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir. Kalau aku sejaman dengan Al-Halaj, maka akulah menjadi muridnya yang pertama. Tapi di Nusantara ini, karena kolonialisme, penjajah Belanda bersama dengan Utsman bin Yahya telah merusak segalanya. Telah membolak-balikan yang baik, yang salah menjadi benar. Yang buruk nampak kelihatan indah. Inilah hari ini sahabat, maka kata Abah, yang menobrakkan masalah nasab bukan Kiai Iman. Inilah makar manusia yang dijawab oleh makar Allah. Inilah tentang hakikat sabdo palon menangguh janji. Hari ini, maka jiwa-jiwa yang tertidur di Jawa Barat dan di seluruh Nusantara, Abah Syekh berkeliling ke seluruh Nusantara, menghidupkan, menyirami jiwa-jiwa yang tertidur. Karena sudah dibolak-balikan faktanya, sahabat. Seperti kisah adalah Syekh Siti Jenar, seolah-olah ditarungkan dengan Sunan Kalijogo. Bagaimana bisa? Sunan Kalijogo adalah murid utamanya. Guru utamanya Syekh Sunan Kalijogo adalah Syekh Siti Jenar sebetulnya. Kalau kalian mengerti. Bahkan Sunan Kalijogo adalah menantu dari Syekh Siti Jenar. Dari seorang istri yang berada di kampung Siti Jenar bernama Sophia. Dia menikah dengan Jenab. Jenab itu adalah putrinya. Sophia adalah putrinya adalah Syekh Siti Jenar yang terlahir adalah di Caruban, Cirebon, atau di kampung Syekh Siti Jenar, sahabat. Nah inilah makanya hari ini bagi juga PWLS pahami sejarah Nusantara, pahami sejarah Wali Songo. Jangan kita berteriak-teriak membawa Wali Songo, tetapi sebetulnya tidak berakhlak Wali Songo. Maka inilah yang harus didahulukan oleh kita dalam segala sesuatu adalah akhlak, adab. Tapi yang paling penting daripada itu, karena perjuangan tanpa pulus tiada gunanya. Itulah bagaimana Nabi bersabda, kehancuran Islam itu adalah bukan oleh orang lain, tetapi oleh Islam sendiri. Dan penyakit orang Islam itu adalah pelit, sahabat. Inilah yang harus dirubah oleh diri kita. Marilah hari ini adalah kepada ketua yang baru, Abah sangat berharap. Dan Abah siap membantu secara dohir dan batin, spiritual dan material dari semuanya. Untuk betul-betul ada diniatkan bagaimana Nusantara kita kembalikan pada kejayaan Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika itulah syuhudul kasroh fil wahdah. Berbeda-beda tapi satu. Maka itulah. Apalagi hari ini sahabat. Dengan seiring berkembangnya zaman. Ketakutan-ketakutan mereka pada pemilik modal. Mereka para Zionis itu. Adalah sebetulnya pada saat orang Nusantara sadar. Karena pada saat orang Nusantara sadar. Inilah doktrin termasuk agama. Dalam ubudiyah yang harus kalian cek sekaligus. Maka sekaligus juga kalian cek verifikasi semua kitab-kitab kuning yang kalian aji hari ini. Karena di 20 tahun yang lalu saja Abah pernah undang Kiai Muhammad Ilyas, guru Abah sendiri, ke Cipasung. Adalah 20 tahun yang lalu sudah ada lebih dari 86 kitab pondok pesantren. Dalam tulisan gundul tapi dalamnya sudah dirubah. Ini kenapa ulama sekarang tidak mau memahaminya? Karena secara kaidah nahwu sorof, kitab itu menunjukkan kalimat-kalimat yang benar. Karena mereka masuk ke dalam Islam seperti Sunan Kudus. Dia adalah bernama Abdul Ghaffar. Dia belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu Al-Quran. Karena cara mudah merusak Islam adalah dari dalam, bukan dari luar. Karena kekuatan Islam pun dari dalam. Maka yang dihancurkan adalah jiwanya, bukan pada raganya. Silakan badannya masih sholat, silakan badannya masih haji, silakan badannya masih puasa, tetapi jiwanya mati. Inilah yang diambil oleh dia. Itulah sahabat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi setelah beliau mendapatkan titah dari apa namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah untuk bagaimana membebaskan Mesir dan membebaskan Palestina. Karena Palestina juga sama dimasuki oleh mereka. Yang sekarang hari ini adalah orang-orang Palestina yang asli menjadi tamu di kampungnya sendiri. Metodologinya adalah sama dengan Nusantara, di mana mereka adalah mengaku sebagai duriat, tapi bedanya dulu mereka mengaku adalah duriat Nabi Ibrahim. Hei orang Palestina, kami adalah pengikut dari ajaran Ibrahim, kami adalah orang Yahudi. Itulah saat itu kebodohan Palestina. Tapi Palestina, Nusantara tidak akan seperti Palestina. Maka oleh karena itulah kebodohan Palestina hari ini diacak-acak, karena juga kebodohan mereka. Lihat cara mereka berpartai. Dari mulai PLO Yasser Arafat sampai hari ini adalah partai yang sebetulnya bukan pendukungnya Yasser Arafat. Itulah akibat kebodohan mereka yang salahkan mengartikan jihad, yang salah mengartikan khilafah. Dia pikir dengan khilafah itu akan beres. Dan ustadz-ustadz kita yang kondang itu juga mengatakan khilafah. Sama sejalan dengan Rizik Syihab. Inilah sebetulnya untuk mengadu domba. Pada saat khilafah itu diberlakukan, peranglah Nusantara ini. Karena Nusantara adalah 1.200 suku dan 880 bahasa. Bayangkan hari ini. Silakan bagi Anda yang suka jalan-jalan, mereka akan bertanya, kenapa Indonesia, kata orang Suriah, tidak ada perang saudara? Kenapa Indonesia, kata orang Afghanistan, tidak ada perang saudara? Kenapa ada termasuk juga Libya, tidak ada perang saudara? Apa Indonesia, sementara Libya perang saudara, Afghanistan perang saudara, Yaman terlebih lagi parah, perang saudara. Semua negara-negara yang sekarang hancur itu mudah diadu domba oleh Amerika karena perang saudara, sahabat. Nah inilah juga hati-hati di kita ini sudah bergerak agen-agen rahasia Mossad dari Israel, bahkan termasuk orang-orang yang kalian hormati segani. Bagian juga ada sebagian sudah menjadi agen daripada Mossad. Sebagian dari agen Mossad, sebagian dari Mossad adalah sebagian dari agen daripada apa namanya CIA dari semua. Maka lihat, Soekarno turun oleh CIA, Soeharto naik juga oleh CIA, tapi Soeharto rubuh juga oleh CIA. Jadi mereka adalah mengontrol Indonesia sedemikian rupa. Maka hari inilah marilah kita jadikan kebangkitan. Sebagaimana pendiri bangsa adalah menggelarkan adalah membuat logo Garuda Pancasila. Jadilah kita semua burung Garuda, Bajul Ashab yang terbang tinggi, punya martabat tinggi, kehormatan yang tinggi, derajat yang tinggi. Bukan orang-orang yang menunggu BLT, bukan yang nunggu-nunggu adalah MBG. Inilah sesungguhnya yang telah menghinakan, menistakan kemuliaan bangsa Nusantara yang jauh lebih hebat dari bangsa Arab. Pada saat bangsa Arab baru cebok dengan batu juru tiga, di mana mereka hidup berorang Badui itu adalah di pegunungan-pegunungan. Indonesia di Kalimantan sudah adalah Kutai adalah apa namanya sudah ada Raja Mulawarman. Di Sunda sudah ada Raja Galuh, Kerajaan Pakuan. Bahkan di Jawa Tengah sudah ada Kertanegara, sudah ada Singosari.
bahkan nanti akan bangkit dengan Majapahit. Majapahit penguasaannya sudah menguasai Nusantara, termasuk Laos, Burma, Brunei, Malaysia, Singapura, dan seluruh bagian, bahkan sebagian Laut Cina Selatan yang sebetulnya adalah. Maka itulah mulai kedatangan Kublai Khan, Genghis Khan, yang pertama datang mengadu domba ke Indonesia. Dan kebetulan orang-orang Indonesia haus dengan jabatan. Nah inilah mereka membawa kibar seolah-olah bendera Islam. Tetapi yang dibawa adalah bangsa akhlak jahiliyahnya, bukan budaya saling menyayanginya, sahabat. Maka oleh karena itulah, walaupun bagaimana mereka berusaha, bahkan dari sebelum kemerdekaan, ya, karena kalau kalian mengerti, kenapa Marco Polo menemukan adalah Amerika, sesungguhnya yang dia cari adalah sebuah pulau, Atlantis, sebuah pulau yang gemah ripah loh Cinawi. Itulah kaum Sabah, yang dulu itu dan mulai kaum Sabah. Masuklah kita kepada Atlantis, Sundaland. Seluruh dunia datang ke Nusantara, termasuk Genghis Khan, Kublai Khan, dan seluruh orang-orang, termasuk juga Vasco da Gama. Dia mencari Nusantara, tapi ketemu Filipina. Marco Polo, kemudian juga termasuk Aristoteles, Socrates, Copernicus. Mereka termasuk Plato. Plato lah yang menulis buku yang sangat dahsyat. Ada sebuah negara yang gemah ripah lohnya Nabi. Rakyatnya penuh dengan kemakmuran. Negaranya penuh dengan kemakmuran. Maka saat itu kata dia, istana-istananya megah. Manusia-manusianya beradab. Dan setiap tahun mereka melakukan kurban. Dia memotong kerbau. Kemudian adalah makanannya adalah ada sebuah makanan, sebuah buah. Yang kadang-kadang berwarna hijau, ada yang warna kuning, ada warna ini, ada warna itu. Yang dimaksud Plato adalah kelapa. Dimana kata dia, pada saat dia muda, dimakan itu enak dan segar. Airnya segar. Tapi pada saat dia tua, bisa dijadikan bahan untuk sayur. Dan ternyata, sahabat, apa yang dituliskan Plato itu adalah seorang peneliti, adalah seorang profesor dari Belanda. Disadarilah, diketahuilah bahwa yang dimaksud oleh dia adalah Nusantara. Maka sahabat, hari ini, bagaimanapun gonjang-ganjing dunia, dunia tidak akan coba-coba berani menghabisi Nusantara. Karena bahan baku ada di dunia itu, ada di Nusantara. Tapi Nusantara sekarang ditidurkan. Maka dia diiming-imingi surga yang di sono. Ditakut-takuti neraka yang dalam kubur. Supaya kalian konsentrasinya hanya ke sono. Lupa kebahagiaan dirimu sendiri. Padahal kita semua adalah khalifah pengganti Allah. Dan Allah sudah membawa, mengingatkan kita untuk bahagia di tempat ini. Maka itulah, maka surga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran itulah Nusantara. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Sungai-sungai yang mengalir, pohon-pohon, buah-buahan, manusianya yang inilah Nusantara yang sekarang ini manusianya dalam keadaan tertidur. Maka oleh karena itulah sahabat, mereka mengirimkan kelompok-kelompok ini untuk sengaja membuat konsentrasi orang Nusantara lupa pada bangsanya. Karena pada saat budaya yang kaya, coba kalian lihat sejarah. Berapa juta buku yang ditarik ke Belanda. Bahkan tahun 1728, Inggris yang baru saja datang ke Indonesia sudah membawa 78.000 buku. 178.000 buku. Dan dia sudah kembalikan 75.000 buku ke Nusantara. Maka hari ini sahabat, termasuk Swiss. Kenapa negara hebat? Karena menggunakan adalah metodologi Indonesia. Lihat ke Finlandia. Lihat kepada Norwegia, lihatlah negara-negara yang makmur itu. Semuanya memberikan dasar yang sama. Seperti yang dibangun oleh, maka itulah dua kerajaan. Walaupun di dalam Nusantara antara, Majapahit dan Pajajaran itu seolah-olah seperti perang. Begitu. Karena memang adalah yang disebutkan, dalamnya Raden Wijaya. Sesungguhnya adalah keturunan dari Jawa Barat, sahabat. Raden Wijaya sebagai pendiri dari Mojopahit itulah yang walaupun merupakan cikal bakal dari Raden Wijaya itulah datangnya Genghis Khan, Kublai Khan, karena mereka adalah balas dendam karena digunakan oleh Raden Wijaya untuk menghancurkan Kertanegara dan untuk mendirikan Mojopahit. Nah, tetapi pada saat adalah Brawijaya V, Majapahit yang kelima adalah merupakan raja yang kelima itulah di mana adalah putranya beliau sendiri adalah Raden Patah terpengaruh. Maka disinilah Sunan Ampel mengingatkan pada Raden Patah
Walaupun beliau sudah meninggal, dia pesankan kepada istrinya Sunan Ampel, bilang kepada Raden Patah, jangan coba-coba hancurkan Sriwijaya. Karena walaupun Sriwijaya itu beragama Shiwa, disebut adalah Shiwa Buddha atau Hindu Shiwa, tetapi mereka memegang landasan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Inilah sebetulnya budaya Nusantara yang sekarang justru digunakan oleh mereka. Maka itulah sahabat. Maka kalau kita melihat pergerakan sejarah dunia termasuk adalah Bani Patunia. Bagaimana ada 200 tahun dikuasai oleh klan ini. Adalah Yahudi Arkanasi. Adalah mereka yang menganggap dirinya sebagai keturunan daripada Fatimah. Demikian pula adalah di Palestina. Mereka yang menganggap dirinya adalah Yahudi. Adalah pengikut Nabi Ibrahim. Tapi kenyataannya mereka justru adalah membuat haul-haul baru. Membuat makam-makam baru. Sekarang di Palestina tidak kurang 300.000 makam. Pada saat 300.000 makam itu, dibuatlah haul-haul oleh mereka. Seolah-olah yang mendirikan Palestina di bangsa Yahudi. Hari ini, sahabat, kenapa terjadi perang antara Israel? Karena Israel adalah Zionis. Amerika adalah Zionis. Inggris juga adalah Zionis. Australia juga adalah bagian dari Zionis. Demikian pula Arab Saudi dan yang lain-lain. Qatar, Abu Dhabi, semuanya. Yang kalian harus pahami. Dan inilah di dalam surat Muhammad ayat 38, Rasulullah menyampaikan pada Salman Al-Farisi. Wahai Salman, nanti yang berdiri tegak membela agamanya Allah hanya satu negara. Adalah bangsamu. Bangsa Persia. Persia itu sahabat adalah bangsa yang hebat. Imam Ghazali orang Persia. Ulama-ulama yang hebat, Al-Farabi adalah orang Rusia. Aslinya adalah orang Persia. Maka Persia adalah bahasa terdekat dengan Lingga Sangkara Nirwana, bahasa Sunda yang pertama. Masuklah Palawa, masuklah adalah kepada Sangsekerta, turunlah kepada bahasa Persia. Sahabat, maka Persia sesungguhnya adalah, kenapa kalau kalian lihat, ulama-ulama yang hebat itu adalah dari Persia. Ya, kalian saja kan. Tetapi justru hari ini Persia dipitnah. Seolah-olah adalah tadi. Bahkan kalian lebih mengagungkan Wahabi daripada Syiah. Pada Syiah itu hanya tuduhan saja. Sahabat. Nah hari ini dibuktikan oleh Allah. Hari ini juga termasuk negara-negara yang ingin merusak Nusantara. Dengan CIA-nya, dengan Mossadnya. Hari ini adalah sedang menggempur Iran. Tapi Iran begitu gagahnya. Karena memang sudah ditulis dalam Al-Quran. Dia tidak akan kalah kepada Salman. Ditepuknya punduk Salman. Salman. Sesungguhnya hanya kamu dan bangsa kamu nanti yang berjuang atas nama Allah dengan kebenaran, dan mereka adalah dipitnah. Dan akan hancurlah bintang Suraya. Siapa bintang Suraya itu? Arab Saudi. Karena mereka sudah Arab yang sudah meninggalkan Islam. Sahabat, maka hati-hati. Maka itulah Bung Karno berkata, silakan berislam tapi jangan berArab. Silakan berbuddha tapi jangan berCina. Silakan berhindu, tapi jangan jadi India. Maksudnya, karena budaya adalah merupakan kekayaan terbesar sebuah bangsa. Bahwa sejarah budaya bangsa itu adalah akan dicirikan dari budayanya. Dan tidak ada di dunia ini sekalipun yang memiliki budaya seluas Nusantara. Lihat budaya Sunda. Kalau kalian suka jalan-jalan ke Hawaii, kalian akan melihat angklung dari semua. Kalau kalian pergi ke Taiwan, di sana ada budaya sepak takraw. Itulah budaya Nusantara. Di sana ada budaya adalah seperti arumba. Dia memainkan musik tapi dari bambu. Itu semua adalah budaya Nusantara. Sahabat. Kalian saksikan ke Hawaii, ke Taiwan, ke Maldives, kemanapun. Bahkan ke Afrika Selatan. Tanjung Harapan. Maka terlihatlah budaya-budaya Nusantara sudah masuk jauh ke sana. Bahkan kalau kalian nanti pergi ke Yunani. Yunani adalah bangsa para dewa. Yunani menghargai Indonesia. Maka mereka berkata, kalau ditanya, who? Dari mana? Where are you? Sesungguhnya kamu itu originally dari mana? Mereka mengatakan Jawan. Penduduk kita yang asli awalnya, kata orang Yunani, adalah dari Jawa. Sebagaimana Swiss, Surawisesa datang dari Jawa. Pulau Jawa. Bahkan Rakai Santang, sahabat Nabi yang ada dari sini. Bahkan mereka para sahabat termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya sudah datang ke Nusantara ini, sahabat. Jadi sekali lagi kepada Pak Prabowo sebagai presiden, marilah kita kembalikan penghargaan kita. Banggalah sebagai Nusantara.
Ada cara lain untuk membahagiakan rakyat, tidak dengan MBG. Karena yang harus dibangun adalah bukan badannya. Pendiri bangsa sudah menyampaikan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Artinya apa? Selama jiwanya tidur. Dan hari ini Abah khawatir. Itulah kenapa Abah menyampaikan tauhid yang murni dikembalikan kembali. Kenapa? Saat ini tingkat ujiannya adalah berbeda. Kata Abah juga, ada dua bagian dari diri kita. Satu yang tetap ada akidah. Itulah yang disebut syariat oleh Allah. Tetapi metodologi cara menyembah dan Al-Quran Allah menyebutnya mansakan, manasik. Tapi orang Islam sekarang kadang-kadang bingung membedakan mana mansakan, mana ibadah. Mana adalah syariat. Bahkan mana Islam, mana Arab pun kadang-kadang sudah bingung. Mana budaya, mana adalah akidah. Inilah kenapa sampai ada hadis mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Sudah carut mararut, ditarik-tarik kepada bab ubudiyah. Padahal itu ada tentang budaya. Kita punya budaya, sahabat. Inilah maka saya berharap adalah karena sumbernya di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki 30 juta rakyat. Maka disinilah kenapa dulu adalah DITI, NII. Semuanya adalah berdiri di Jawa Barat ini. Siapa menguasai Jawa Barat, maka dia akan menguasai Nusantara. Karena Jawa Barat ini adalah cikal bakalnya adalah Gunung Sunda Purba. Adalah yang kemudian di Sumatera ada Gunung Toba Purba. Inilah dua gunung yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia. Gunung tertinggi yang pernah ada di dunia. Karena sementara adalah Gunung Himalaya sekalipun, Gunung Mount Everest sekalipun hanya 8.000 saja. Tapi Nusantara ini adalah kita memiliki segalanya. Maka saya berharap MBG tidak dilanjutkan. Marilah wahai saudaraku, hari ini yang dibutuhkan kalian adalah tauhid. Kembalilah kepada Allah. Ada bagian yang tetap. Ulah lumampah tapi ulah ngalengkah. Init bari cicing jeung Allah. Lumampah jeung Allah. Itulah tauhid. Tapi ada bagian yang harus dirubah. Itulah tubuh kita yang tagoyur. Zaman ini terus di-upgrade. Tubuh kita pun harus di-upgrade. Ilmu untuk keperluan jasad harus di-upgrade. Maka hari inilah terkadang orang Islam masih berpikir berilmu 900 tahun yang lalu. Tapi hidup di zaman 900 tahun kemudian. Yang tidak boleh dilubah itu adalah apa yang dibawakan oleh kata Nabi Abdul Maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kembalilah kepada la ilaha illallah. Nafikan, isbatkan. Inilah yang dihancurkan oleh mereka. Kita didorong untuk melakukan ritual tapi kehilangan spiritual. Kita didorong beragama tapi disuruh menjauhi Tuhan. Akhirnya bangsa Indonesia sekarang banyak beragama tapi tidak bertuhan. Akhirnya Al-Quran dituhankan. Jadi Al-Quran dituhankan, agama dituhankan, perbedaan suku dituhankan. Inilah pada sesungguhnya pendiri bangsa itu adalah mendirikan adalah Garuda Pancasila. Kita adalah burung Garuda yang terbang tinggi. Di dada Garuda itu ada bintang, ada pohon beringin, ada rantai dari emas, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Apa artinya padi dan kapas itu? Sandang dan pangan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia tidak akan pernah terjadi selama masih banyak orang yang membawa isu khilafah, masih orang bawa jihad yang salah, saling membawa adalah perpecahan atas nama agama. Hari ini sudah muncul orang-orang semacam itu, ya, baik dari kalangan pendatangnya maupun dari kalangan adalah Habib-Habib Ireng yang ada di Indonesia yang tidak mengerti bangsanya sendiri, yang tidak mengerti adalah kemuliaannya sendiri dari semuanya. Inilah yang harus dibangun kembali. Abah mengajak kepada Ketua PWLTS Jawa Barat. Karena ini terus di-framing. Abah seolah-olah adalah nangis karena kehilangan jabatan. Abah tidak pernah mau menerima jabatan itu dari awal. Tanya Gus Abbas. Tanya juga adalah Bang Ken sebagai sekjen. Bahkan termasuk kesepuhan Kiai Jafar Shadiq. Bahkan Abah dari awal. Kenapa tidak bergerak? Karena Abah tidak layak di situ. Abah lebih adalah bagaimana berkeliling Nusantara, membangunkan jiwa-jiwa yang tidur dengan tauhid. Dan hari ini buahnya sudah, pohon-pohon yang mati itu sudah mulai bertunas. Bibit-bibit tauhid sudah bertunas. Kenapa harus bertunas? Karena hari ini sebentar lagi termasuk isu UFO. Apa itu UFO? Unidentified Flying Object. Nanti adalah akan diterbitkan oleh mereka. Mereka menciptakan UFO. Ingat, makhluk itu di dunia hanya 3 saja yang Allah ciptakan. Manusia, jin, dan malaikat.
Maka pada saat nanti sekarang akan muncul, dengarkan omongan Abah. Mereka elit global itu karena mulai takut kesadaran Nusantara akan bangun. Pada saat kesadaran Nusantara akan bangun, sementara semua kekayaan di dunia, baik pangan, baik bahan tambang, emasnya, nikelnya, peraknya, timahnya, tembaganya, segalanya ada di Nusantara ini. Bayangkan kalau manusianya bangun dari tidurnya. Itulah yang mereka takuti. Hari ini kebangkitan itu sudah muncul. Ketakutan-ketakutan itu karena manusia bersandar pada makhluk tadi semua. Padahal kalau dia bersandar pada Allah, tidak akan ada ketakutan. Itulah kenapa. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang hanya takut pada Allah lah yang dia takuti. Tidak takut dengan miskin. Tidak takut dengan sakit. Tidak takut dengan melarat. Tidak takut dengan apapun. Pada saat dia sudah kembali. Wahadah yuwahidu tauhidan. Suhudul kasroh bil wahdah. Bineka tunggal ika. Di dadanya kembalikan pada bintang. Karena di dadamu ada bintang kaukabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Kepada orang-orang Nusantara ini sudah ada bintang yang hidup dalam tubuhnya. Sebagaimana Al-Quran telah menuliskan kaukabun duriyun, ada permata di dalam dadanya. Tidak pantas diberikan mangan seperti MBG itu. Karena MBG itu adalah merendahkan martabat Nusantara. Maka inilah saya khawatir dengan Pak Prabowo dulu. Ya tadi, karena dia mendapatkan pendidikan di Amerika. Maka termasuk kelihatan ucapannya. Inilah yang kadang-kadang bagi Abah Setu tidak bisa ditipu. Bahkan hari ini dia ingin membuat lahan baru. Ada sawit baru di daerah Kalimantan Timur. Dan Abah sudah sampai ke situ dari semuanya. Tolonglah jangan bicara terlalu manis. Tapi adalah yang lebih baik adalah menyayangi rakyat itu adalah bukan dengan bahasa basi, bukan dengan bahasa. Tapi adalah kebijaksanaan. Yang pertama adalah bangkitkan sejarah Nusantara. Yang kedua adalah sadarkan rakyat Nusantara. Bangunkan dari tidur semuanya. Maka itulah karena pada ulama. Makanya tadi, lihat. Ada perbedaan ulama NU dan Muhammadiyah. Ulama Muhammadiyah pada saat dilempar tambang oleh pemerintah. Dia tidak bergeming, bahkan dikembalikan. Tapi ulama NU saling pecah. Gara-gara tambang, sahabat. Ini betapa sudah rusaknya Nusantara. Bahkan maaf. Yang menjadi menteri agama itu semuanya adalah orang NU. Dan empat-empatnya sudah dipenjara. Ini juga gambaran betapa rusaknya keislaman Nusantara. Bahkan kerusakan itu bukan pada orang-orang bodoh. Tapi sekarang di pesantren-pesantren sudah. Inilah makar yang dilakukan manusia. Dan inilah bagian daripada murid-murid mereka. Dari semua yang ngaku dirinya dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhlaknya menjauhi dari dzurriyyat itu. Maka marilah Pak Kiai Al-Mustafa Bisri. Kita bangun Jawa Barat. Maka besok pada saat panjenengan ke sini kita bikin live untuk menjawab adalah framing-framing yang mengatakan bahwa Kiai telah melengsarkan Abah Setu. Tidak ada sahabat melengsarkan. Saya sekarang kalau mau jadi ketum dari PWLS, bahkan maaf sekarang ini, pada saat kemarin ada video Gus Abbas, mereka berontak di Kalimantan, di semua tadi semua. Apakah bah kita harus keluar dari PWLS? Nah, inilah. Makanya hati-hati kepada siapapun yang merasa berkepentingan di PWLS. Hati-hati dan semua ya. Karena yang berjuang habis-habisan melawan Pak Alwi ini adalah Abah Setu. Ingat itu ya. Jadi tidak ada. Maka mereka begitu bahagianya sekarang melihat Abah Setu seolah-olah kehilangan jabatan. Tidak. Sebelum ada PWLS, saya sudah melawan Rizik Syihab 15 tahun bersama Gus Dur. Bahkan saya sudah pernah demo ada di Petamburan melawan Rizik Syihab dari semua ya. Jadi sekali lagi, sebelum ada Kiai Iman, saya sudah perang dengan Rizik Syihab. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kalian. Maka oleh karena itu, Kiai saya tunggu hari Kamis ke sini. Mari kita buka live bersama. Adalah sebagai Ketua PLS Jawa Barat dan Abah siap support. Nanti untuk kantornya Abah support. Maka ayolah bangun Nusantara ini. Dan hari ini adalah akan masuk pada peradaban baru. Islam akan diberikan rasa takut. Ya, maka hari ini akan muncul adalah isu UFO dari semuanya. Ini juga hati-hati, sahabat. Ingat, apakah UFO itu ada? Karena WA-nya banyak ke Abah. Kirimkan video ke Abah. Sesungguhnya, kalaupun UFO itu ada, berarti dia bangsa jin. Dan bangsa jin itulah jenius. Ya, tapi apa benar bangsa jin? Karena Quran juga mengatakan mereka ciptakan dari api yang panas. Mereka itu hanya hawa pada diri kita. Jin kita ada pada iblis pada kita. Malaikat pada kita. Semuanya ada pada kita. Itulah yang maka kenapa manusia disuruh mengenal diri.
Akibat manusia tidak mengenal diri, sekarang abring-abringan ke negeri orang mendekati Allah. Dari semua. Karena tidak mengenal diri, akhirnya abring-abringan bawa obor cari api. Akibat tidak mengenal diri, sekarang ini banyak manusia terus nyari-nyari nasi kucing sambil dia gendong-gendong nasi tumpeng. Akibat tidak kenal diri, manusia banyak nyelam ke dalam air, di dalam air. Inilah sebetulnya yang sudah dibangun oleh sesepuh-sesepuh Nusantara yang luar biasa, hebat, sahabat. Ya, mohon maaf atas kekurangan sekali lagi karena Abah perlu menyampaikan, mendukung dan siap mendukung Kiai Mustafa Bisri. Nanti insya Allah kita akan video bersama hari Kamis di sini. Kita akan jawab framing-framing karena hari ini pada saat melihat Abah Setu keluar dari itu sebetulnya ada kebahagiaan dari mereka. Ingat itu. Kita akan diadu domba dari dalam. Abah sudah sampaikan kepada Gus Abbas kayak iman. Hati-hati kita diadu domba dari dalam. Maka lihat, setiap kau bentuk maka hancur. Kau bentuk, kau hancur. Karena kehancurannya itu bukan dari luar, tapi dari dalam itu sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Idul Adha. Selamat kita takbir. Mudah-mudahan kita rayakan kemenangan buat PWLS. Terus berjuang. Tapi dengan satu tujuan. Bukan untuk mengganti nasab Balawi. Tapi kau ganti nasab dengan dirimu. Itu saja pesan Abah Setu. Jangan kalian ingin menghancurkan nasab orang. Tapi tujuannya untuk menjadikan dirimu bernasab kepada Rasulullah. Pokoknya intinya bagi Abah Setu. Siapapun yang coba-coba mengaku duriat pada Nabi. Saya akan lawan dia. Karena bagaimanapun mustahil. Ya, itulah yang harus dipahami. Kita berjuang di PWLS bukan untuk menggantikan nasab mereka. Kita berjuang di PWLS bukan justru mencari makan remah-remah kecil yang ada di kaum muslimin. Justru kita kalau mau bangkit, bangkitlah. Maka Abah Setu bersama atau tidak dengan PWLS, maka terus akan berjuang mentauhidkan Nusantara. Ajaran yang sudah ditinggalkan 100 tahun, 200 tahun yang lalu. Yang pada saat dibangkitkan kembali hari ini, dianggap sebagai ajaran baru. Inilah karena kalian tidak mengerti bagaimana sesepuh-sesepuh Nusantara. Bagaimana pendiri-pendiri bangsa. Itulah sampai lahirlah Garuda Pancasila. Di mana di dadanya ada bintang, ada rantai emas, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Adalah untuk kesejahteraan sosial. Tapi kesejahteraan sosial itu hanya bisa diraih setelah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ingat itu, oleh hikmah. Bukan dipimpin oleh apapun, hikmah. Maka segala sesuatu ambil hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh pemahaman. Bukan hanya perbuatan tubuh tanpa paham. Inilah hari ini banyak manusia iman pada waktu. Tapi lupa pada pencipta waktu. Iman pada sholat. Tapi tidak kenal pada yang nyuruh sholat. Nyebut-nyebut sholawat pada Muhammad. Tapi tidak kenal pada Muhammad. Inilah yang terjadi hari ini. Maka disinilah mudah dihancurkan kita ini semua. Ya, maaf hari ini Abah kembali lagi bicara tentang kebangsaan karena ada yang membuat framing kepada Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri adalah telah menghancurkan Abah Setu. Tidak. Karena Abah Setu berdiri atas nama Allah dan Rasulullah. Bekerja bukan untuk siapapun, bukan apapun, tapi adalah mencintai negeri ini. Menghidupkan kembali syuhudul kasroh bil wahdah, bineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu. Silakan apapun jalanmu. Itulah kenapa ada syara'ah dan kata mansakan. Nggak peduli kok ikan itu digoreng, nggak peduli ikan itu kalau di pesmol, nggak peduli ikan itu dipepes, nggak peduli ikan itu dipindang. Yang penting ketemu rasanya dengan jarakmu sendiri, bahasamu sendiri. Ya, tidak peduli kau berjalan dengan berjalan kaki, nggak peduli kau berjalan naik mobil, naik sepur, naik pesawat terbang, tapi yang penting adalah ilahi anta maksudi, sampailah pada tujuan. Bukan adalah berantem di tengah jalan. Karena inilah yang dibuat oleh Senokorgronya, sahabat. Kita suruh berantem di tengah jalan dengan ribut urusan adalah amalia, tapi akhirnya manusia terjebak dalam perjalanan, akhirnya lupa pada tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan bendera la ilaha illallah, syuhudul kasroh bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasroh, syuhudul wahdah bil wahdah. Semoga Nusantara jaya. Kalau ingin Nusantara jaya, ayo Jawa Barat jayakan. Siapapun yang merongrong adalah kepada Nusantara, kita harus lawan. Maka bangunlah jiwanya, maka insya Allah raganya nggak usah kau makan dengan MBG. Pada saat jiwamu sudah hidup, badanmu juga dicukupi. Itu janji Tuhan. Mohon maaf atas kekurangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk Anda, serta diberi kemudahan untuk mengimplementasikan di dalam keseharian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.